kalimat ibadi. Ibadi ini maknanya adalah wahai kekasihku, wahai hambaku yang aku cintai. La taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian itu menjadi hamba yang putus asa dari rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Janganlah kalian menjadi hamba yang putus asa kepada rahmatnya Allah. Abah dulu ketika mau sekolah di Institut Perguruan Tinggi Al-Quran, itu dulu nginep di Masjid Win, Masjid Fathullah, nyari daerah yang namanya Pasar Jumat. Kalau saya bilang dulu, kalau di kampung kalau ada namanya pasar, itu ada orang yang sedang jual beli. Saya cari muter-muter pasar Jumat itu mana. Ternyata pasar Jumat itu, Bu, perlimaan. Di situ ada jalan yang ke Lebak Bulus, di situ ada jalan yang mau arah ke Pondok Cabe, ada yang arah ke Ciputat. Itu selama di situ muter-muter saya kira di situ pasar itu ada orang yang transaksi jual beli. Oh, ternyata pasar Jumat itu artinya adalah tempat itu memang namanya cuman pasar Jumat. Itu selama 3 hari. Dan Abah nggak bawa uang. Uangnya cukup pas-pasan buat transportasi dah. Sampai kemudian di hari terakhir, kemudian Abah bisa ngambil brosur dari perguruan tinggi itu. Akhirnya Abah pulang kembali. Ini terus diuji sama Allah. Namanya orang dari kampung, Bu, nggak bawa apa-apa. Oh, di sini boleh kuliah, tapi asalkan kamu harus hafal Al-Quran. Alhamdulillah, ketika dari kecil kami sudah terdidik dari orang tua yang sudah hafal Al-Quran. Orang tua saya punya anak 9, semua alhamdulillah sudah hafal Al-Quran. Di umur di bawah 15 tahun sama ibu saya dididik mulai setelah sholat, ayo dibiasakan baca Ar-Rahman, ayo dibacakan baca surah Al-Hasyr. Dididik itu setiap hari. Dan ternyata itu menjadi bekal yang sangat luar biasa dalam kehidupan orang tua, dalam kehidupan Abah selanjutnya. Sampai kemudian di situ ada beasiswa bagi anak-anak yang mereka bisa mampu menghafalkan Al-Quran. Maka di sini Allah berfirman, ya ibadi la taqnatu min rahmatillah, wahai hambaku janganlah kamu berputus asa dari rahmatnya Allah. Bahkan dalam surah yang lain Allah berfirman, wala tayasu min rauhillah, innahu la yayasu min rauhillahi illal qaumul kafir. Janganlah kalian berputus asa dari rahmatnya Allah. Semua ujian yang Allah berikan kepada kita bukan merupakan sesuatu hal yang justru menjauhkan kita kepada Allah, akan tetapi ujian itu harus semakin mendekatkan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini anak yatim, Bu. Saya tahu ibunya sekarang lagi di rumah sakit, baru dioperasi. Terus ayahnya sudah tidak, dari kecil ini kami yang mengelola semuanya. Alhamdulillah. Maka kamu harus terus semangat. Jangan jadikan satu musibah yang Allah berikan menjadi alasan kamu menjadi orang yang lemah. Halo? Suaranya mana? Mana suaranya? Coba diam, Abah dulu yang ngaji. Nanti kalau Abah udah selesai gantian kamu di sini. Berani nggak? Hah? Berani? Gantian ya, Abah dulu, nggih. Alladzina idza asabathum musibah, ketika tertimpa kepada kita satu ujian dari Allah, maka jangan jadikan ujian itu untuk kita semakin jauh dari Allah, akan tetapi harus menjadikan ujian ini semakin mendekatkan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala.
Maka di dalam ayat ini dikatakan qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka orang-orang yang semua yang Allah berikan itu, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di ayat selanjutnya Allah berfirman, ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Oh, ternyata orang-orang yang mendapatkan rahmat, mendapatkan salam dari Allah adalah orang-orang yang mereka diuji dan kemudian bersabar, sehingga Allah telah menjadikan mereka orang-orang yang dirahmati Allah, dan merekalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Adik-adik, halo, ayo bangun. Siapa yang masih tidur? Nanti kalau masih tidur dikasih uang nanti sama ibu-ibu. Ini siapa ini? Weni. Bangun, Weni. Alhamdulillah. Ini tadi baru sekolah, Bu. Sekolah dijemput jam 12. Kemudian langsung persiapan ke sini. Alhamdulillah. Coba adik-adik lihat. Tadi ada ibunda kita yang baru datang. Coba mohon izin. Ibunda tadi itu umurnya mungkin sama adik-adik sangat jauh. Subhanallah. Sangat jauh. Majihan jauh banget, sama Nabila jauh banget. Ayo coba cicing duduk yang rapi dulu. Ini orang Bandung, Bu, namanya Azril. Tapi kalau marah suka bilang cing. Saya nggak tahu cicing artinya apa. Saya namain aja cicing. Masya Allah. Jadi namanya, dia suka ngomongin ke temen-temennya cicing. Mau cicing apaan? Dia juga nggak tahu artinya cicing apaan, Bu. Ya sudah, namain aja. Kamu mau saya namain cicing ya? Iya, Pak. Masya Allah, luar biasa. Coba ibu adik-adik lihat. Mau minum, itu ada minum, ini minum. Kok mau minum? Itu yang punya Abah. Nabila itu punya Abah di sana, diambil. Itu duduknya gimana? Langkahnya sana. Coba adik-adik lihat, ya. Umur beliau mungkin saya yakin pasti istilahnya nenek kalian. Tapi semangat beliau ngaji, semangat beliau menuntut ilmu harus kalian contoh. Ada satu kisah di daerah Syria sana. Ada seseorang yang tugasnya itu sebagai penggali kuburan. Suatu ketika ada seorang mayit. Sudah, adik-adik, ya, kalau minum sudah diam. Ada seorang mayit yang diambil, artinya yang mau dikubur dia. Mayit itu kemudian ternyata kemudian mayit itu kemudian diambil oleh seseorang di alam kubur itu. Kemudian Allah bukakan seseorang tersebut, mayit itu diambil oleh orang itu, ternyata nur. Sudah, adik-adik, ayo. Kemudian langsung diperlihatkan di situ raudhah min riyadil jannah. Tidak lama, 1 bulan setelah itu, ibu-ibu tadi yang putrinya itu meninggal, kemudian ternyata saudaranya juga meninggal, Bu. Ketika mau ditangkap itu mayit ke bawah, Bu, ditangkap lagi sama malaikat, dibukakan dalam hatinya, muka syafah, terbukanya hati beliau itu, diambil itu mayitnya, kemudian dimasukkan ke dalam surga.
Kemudian akhirnya seorang penggali kubur itu bertanya kepada seorang ibu tadi yang membawa 2 mayit, "Bu, saya mau bertanya kepada ibu, mohon maaf, dulu siapa yang wafat yang ketika ibu di bulan yang lalu itu wafat, kemudian saya yang menangkap, kemudian oh itu adalah adiknya anak saya. Dia itu seseorang yang menuntut ilmunya Allah. Dia itu dari harinya menuntut ilmunya Allah." Masya Allah, ternyata balasan orang yang menuntut ilmunya Allah, Bu, baru ditangkap, baru masuk ke dalam liang lahat, langsung dimasukkan ke dalam raudhah min riyadil jannah. Subhanallah. Terus ditanya lagi, "Adik, diam. Fatah, diam. Fatah, stop." Kemudian ditanya lagi, "Tadi siapa yang masuk lagi?" "Oh, itu kakaknya. Kalau kakaknya ini yang biayain adiknya. Jadi dia ini seorang pekerja yang uangnya setiap hari digunakan untuk adiknya menuntut ilmu." Dan tadi saya lihat juga ketika sudah di dalam bawah itu, kemudian ditangkap lagi itu oleh malaikat dan langsung dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, Bu, balasan orang yang menuntut ilmunya Allah, Bu. Kita tidak akan mungkin bisa mengenal Allah kecuali harus dengan jalan ma'rifat, jalan menuntut ilmu. Maka sampai di dalam Al-Quran dikatakan, yang membedakan manusia itu dengan hayawan adalah ilmunya. Sampai kemudian ketika malaikat ditanya oleh Allah, "Wahai malaikat, jika benar argumenmu bahwasanya aku salah menjadikan manusia sebagai khalifah, sekarang saya ingin tanya kepadamu, wahai malaikat, apa itu, apa ini?" Ternyata malaikat tidak bisa. Bukan berarti tidak bisa karena Allah, karena kemudian malaikat mengucapkan kalimat, "Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim." Maha suci Allah yang mengetahui apa yang kami tidak ketahui. Innaka antal alimul hakim. Maka sesungguhnya engkau ya Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Subhanallah. Betapa pentingnya ilmu ini. Sampai dikatakan dalam Al-Quran, "Innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u." Tidak ada yang takut kepada Allah kecuali para ulama. Maknanya bukan hanya ulama ini orang-orang laki saja, tidak, tetapi orang-orang perempuan juga bisa termasuk orang-orang yang takut. Tapi syaratnya takut kepada Allah itu adalah orang yang memahami Al-Quranul Karim, orang yang memahami ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf ibu-ibu, ketika kita sholat tidak akan bisa kita menjadi orang yang ikhlas, Bu. Saya ikhlas sholat saya karena Allah. Tetapi kalau kita tidak benar takbirnya, kalau tidak betul bacaan Fatihahnya, kalau tidak betul rukuknya, kalau tidak betul sujudnya, maka kita tidak bisa disebut orang yang ikhlas karena Allah. Maka alhamdulillah kita dicontohkan oleh ibunda-ibunda kita, adik-adik yang semangat untuk menggali ilmunya Allah, semangat untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan jalan thariqah ta'lim wa ta'allum, dengan jalan thariqah belajar dan mengajar. Khususnya kita apalagi bisa belajar dan mengajar Al-Quranul Karim. Di dalam Al-Quran Allah telah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab wala al-iman walakin ja'alnahu nuran nahdi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Wa kadzalika auhayna wahyukan kepadamu wahai Muhammad ilaika ruham min amrina, yaitu Al-Qur'anul Karim. Ma kunta tadri mal kitab walal iman, yang dahulu kita tidak mengenal Al-Qur'anul Karim, yang dahulu kita tidak mengenal iman, akan tetapi karena jalan hidayah kita Allah berikan jalan untuk mengenal Al-Qur'anul Karim. Termasuk ini Masya Allah, kita sangat bangga, dan yang seperti ini merupakan daf'ul bala, merupakan satu asbab Allah menolak bala di muka bumi ini. Ketika Allah melihat orang yang bermaksiat, ketika Allah melihat orang yang mereka melakukan pelanggaran di hadapan Allah, ketika akan ditimpakan kepada mereka satu musibah, dilihat oh ada yang menghidupkan jalsah, menghidupkan halaqatu dzikr, halaqatu ta'allim wa ta'allum. Oh ada yang mengingatku di dalam Al-Qur'anku, maka Allah akan menolak semua bala yang ada di dalam bumi ini. Subhanallah. Maka oleh karena itu, marilah kita jadikan momen 2023 ini momen penuh kesemangatan kita untuk beramal soleh, untuk berbuat baik karena Allah, untuk melakukan semua cinta kita, bakti kita hanya kepada Allah, dan cinta kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Adik-adik kayaknya lemes banget ini. Baca sholawat ya. Ica mau baca sholawat. Ayo baca sholawat dulu ya. Rahman ya Rahman, ishrah sadri Qur'an, imla qalbi Qur'an, wasli hayatil Qur'an. Sama Rahman Rahman, yuhizni ya Rahman, ishrah sadri Qur'an, la qalbi Qur'an, wasli hayatir Rahman. Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, ishrah sadri Qur'an, imla qalbi Qur'an, wasli hayati Qur'an. Allah lillah yafu amali lillah wa lihifzi kitabillah min awwali bismillah lil khatmi wa lirridwan.
بدليل للعالم والإنسان. رحمن يا رحمن اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واصلح لي يا رحمن، واصلح حياتي قرآن. يا رحمن من اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واصلح حياتي قرآن، واصلح حياتي رحمن. Ayo komarun semangat ya.